warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhidia dengan NIM 2103211000128 dari kelas Agribisnis kelas A dari Universitas Sriwijaya Madura. Jadi untuk tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah metode kuantitatif 2, yang mana di sini saya akan melakukan analisis korespondensi untuk mengetahui atribut unggulan pada 5 macam brownies. Bagaimana proses input data pada SPSS? Oke, selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengolah SPSS dari hasil kuesioner yang telah kita buat. Saya izin share screen terlebih dahulu. Yang pertama kita buka. Di sini saya sudah menyalin data dari hasil kuesionernya ke Excel. Kita boleh juga ke hasil dari kuesioner. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 39 responden, di mana dari hasil 39 responden di bagian atribut. Nah, di sini saya mengambil soal atribut apa yang memuaskan Anda dalam memilih produk brownies berikut. Nah, dari brownies Amanda didapatkan bahwa dalam atribut harga di sini ada 14 orang yang memilih, kemudian dalam atribut tekstur di sini ada 29 orang yang memilih. Kemudian untuk varian rasa di sini ada 29 orang yang memilih, dan topping di sini ada 19 orang yang memilih, dan juga bagian ketahanan pikiran brownies di sini ada 13 orang yang memilih. Nah, setelah itu kita salin ke data Excel. Nah, kita sudah dilihat di brownies Amanda di sini untuk harga di sini ada 14 sudah setara. Kemudian untuk di bagian teksturnya di sini 29, varian rasa 29, ketahanan pangan, ketahanan penyimpanan brownies di sini ada 13. Nah, untuk topping di sini ada 19. Nah, setelah itu di sini kita punya data analisis varietas brownies. Nah, untuk atribut sendiri di sini cara membacanya itu untuk atribut yang pertama ini maksudnya adalah harga. Nah, untuk di varietas brownies ini satu ada brownies Amanda, yang kedua itu ada brownies lapis kukus pahlawan, ketiga ada kue balok brownies Pasopati, yang keempat ada lapis kukus Tugu Malang, dan yang kelima ada brownies keju Kebayan. Nah, kita lihat dari atribut yang pertama. Nah, atribut yang pertama di sini harga di varietas brownies Amanda dengan frekuensi 14. Jadi untuk harga di Amanda ini ada 14 orang yang memilih. Nah, kemudian di atribut harga di brownies lapis kukus pahlawan di sini frekuensinya ada 1. Nah, jadi ada 21 orang yang memilih di atribut harga di brownies lapis kukus pahlawan. Kita lanjut ke bagian atribut yang kedua. Nah, atribut yang kedua ini di sini ada tekstur. Ada tekstur. Nah, di sini varietas browniesnya di Amanda ini 29. Jadi udah benar ya. Nah, begitupun seterusnya. Jadi untuk hasil dari kuesioner di sini kita masukkan ke Excel ini supaya nanti kita bisa copy paste ke bagian SPSS-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian bagaimana cara memprosesnya di bagian SPSS. Nah, yang pertama kita ke variable view, kita tulis dulu di sini atribut. Kemudian di sini kita tulis varietas brownies. Nah, karena di SPSS itu tidak bisa memakai spasi, jadi kita memakai underscore. Kita ulangi. Varietas brownies. Nah, di sini itu kita frekuensi. Nah, di sini measurement-nya kita ganti ke nominal. Untuk frekuensi di sini kita ganti ke scale. Nah, kemudian kita ke data view. Nah, kita ke Excel. Kita copy data yang sudah kita peroleh tadi ke SPSS. Copy, kemudian ke SPSS. Nah, karena di sini masih ada 0, 2, 0 di belakang koma, jadi sini kita hilangkan dulu. Caranya kita ke desimal, kita jadikan 0 supaya tidak ada angka di belakang koma. Jadikan 0.
Nah, bisa kita lihat lagi data view kita sudah hilang nolnya. Nah, selanjutnya di sini kita isi values-nya, nilainya di bagian atribut. Kita klik. Nah, values di bagian atribut. Atribut yang pertama itu kita belah dua supaya bisa. Nah, di values bagian atribut di sini ada harga. Jadi satu di sini merupakan harga. Kita add. Kemudian yang kedua di sini ada tekstur. Kemudian untuk yang ketiga ini ada varian rasa, 4 topping, ketahanan penyimpanan bonus. Oke. Ketiga ada varian rasa, ada topping, dan yang kelima itu ada ketahanan penyimpanan. Nah, setelah kita masukkan semua values dan labelnya itu, sini kita oke. Kita lanjut ke values yang bagian varietas. Di sini kita memiliki 5 varietas nih, varietas brownies. Jadi kita klik. Nah, value yang pertama satu itu merupakan brownies Amanda. Kita add. Kemudian yang kedua di sini ada lapis kukus pahlawan. Kita add. Kemudian yang ketiga di sini ada brownies Pasupati. Kita copy. Dan yang keempat itu ada lapis kukus tujuh malam. Dan yang kelima di sini ada brownies keju Kabayan. Nah, kita setelah ini kita oke, kita kembali ke SPSS. Nah, setelah kita mau ubah dari tadi bagian values, measure-nya, nah kita lanjut, kita lihat ke data view. Nah, di sini kan masih berupa angka. Nah, misal kita mau melihat keterangan satu ini apa sih, jadi kita bisa ganti di sini. Nah, jadi untuk satu di sini ada harga, untuk varietas brownies di satu itu ada Manda, varietas brownies 2 itu ada lapis kukus. Nah, kita kembalikan ke angka lagi. Selanjutnya kita ke bagian data, kita ke weight cases. Nah, di sini kita masukkan weight case by frekuensi. Oke. Nah, kita tunggu sampai ada tulisan weight by frekuensi. Kemudian kita kembali lagi, lanjut kita ke bagian analisis korespondensinya. Nah, di sini kita ketik ke dimension reduction, kemudian correspondence analyze, dan kita masukkan atribut di bagian kolom dan varietas di bagian barisnya. Nah, selanjutnya di sini kita klik define range. Nah, define range di sini kita tulis minimum value-nya kita itu ada berapa. Nah, kita kan tadi di bagian varietas ada 5 varietas. Jadi kita minimalnya itu 1 dan untuk maksimalnya kita 5. Kita update, kemudian kita continue. Kemudian di define range juga bagian atribut. Kita tadi memiliki 5 atribut. Jadi minimal value di bagian atribut kita 1, maksimumnya itu 5. Kita update, continue. Nah, kemudian kita beralih ke bagian model. Nah, modelnya di sini kita pengukurannya di sini kita memakai chi-square. Untuk standarisasi metodenya kita memakai row and column means and remove. Kemudian untuk normalisasi metodenya kita menggunakan simetrical. Continue. Nah, untuk statistik di sini kita centang bagian row profiles dan column profiles. Kemudian kita continue. Dan bagian plots di sini juga kita centang bagian row points and column point. Nah, kita continue. Nah, setelah ini kita klik off. Maka untuk output SPSS-nya kita akan muncul. Kita tunggu dulu.
Nah, setelah seperti ini kita sudah muncul bagian analisisnya. Di sini ada koresponden tabel, kemudian ada row profile, terus ada column profile, terus ada summary, ada overview row point, sama overview column point, dan juga ada, nah di bagian sini kita kasihkan garis horizontal dan vertikal supaya kita tahu di mana kuadrannya. Kita klik 2 kali, klik ini vertikalnya dulu. Nah, di posisinya kita di sini tulis 0 supaya nanti titik tengahnya itu ada di 0,0. Oke, selanjutnya kita ke bagian horizontal. Di horizontalnya juga kita jadikan 0. Saya berada di titik 0. Nah, setelah ini H. Ini ada 3, kita jadikan juga spotlight. Kita jadikan 0 juga supaya kita tahu bagian nanti ada di bagian supaya titik 0. Selanjutnya yang terakhir di sini ada row and column point, di mana di sini sudah ada gabungan dari atribut dan varietas brownies. Nah, untuk mengetahui kuadrannya seperti tadi, kita tambahkan dulu garis vertikal dan horizontal. Inilah hasil dari SPSS yang telah kita input dari hasil kuesionernya kita yang tadi. Untuk interpretasi dari berbagai hasil output SPSS-nya nanti akan dijelaskan di bagian PowerPoint. Cukup sekian dari saya terkait pengaplikasian SPSS dalam menghitung analisis korespondensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibahas di bagian presentasi PowerPoint. Nah, untuk pembahasan yang pertama, di sini kita ke pendahuluan. Yang pertama, kenapa sih memilih brownies? Nah, sebelum kita menjelaskan kenapa saya memilih brownies, jadi brownies di sini merupakan produk olahan kue yang berbahan dasar tepung terigu, yang mana tepung terigu berasal dari biji gandum produk pertanian. Kenapa sih memilih brownies? Jadi brownies memiliki persaingan bisnis yang cukup ketat, namun peluang bisnis kue ini masih sangat terbuka lebar karena para penikmat brownies di sini berasal dari semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua. Karena dari rasanya yang manis, juga empuk dan juga legit. Nah, dalam penjualan brownies di sini terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, banyaknya pesaing baru. Kemudian yang kedua, banyaknya variasi kue brownies sehingga persaingan cukup tinggi. Kemudian yang ketiga di sini ketidaktahuan produsen terhadap preferensi konsumen terhadap brownies yang dijual. Nah, dari beberapa permasalahan yang telah disebutkan tadi, di sini saya menyusun penelitian dengan tujuan yang pertama untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap beberapa produk olahan tepung terigu dari biji gandum pada brownies sesuai atribut yang digunakan dalam penelitian. Kemudian yang kedua digunakan untuk mengetahui varietas brownies dengan atribut unggulan atau atribut yang paling disukai oleh konsumen. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui atribut manakah yang paling unggul dalam setiap varietas brownies. Nah, untuk manfaat penelitian di sini yang pertama untuk membantu para pelaku usaha brownies untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap beberapa produk olahan brownies. Kemudian yang kedua untuk mengetahui cara kerja dari metode analisis korespondensi dalam mengetahui atribut unggulan pada beberapa varietas brownies. Nah, pembahasan selanjutnya di sini yaitu metode penelitian, yang mana kita mulai dari bentuk kuesioner. Jadi di sini saya menggunakan kuesioner tertutup, kuesioner online form, dan juga kuesioner kualitas produk. Nah, maksudnya apa sih? Jadi yang pertama kita kuesioner tertutup. Jadi kuesioner tertutup di sini merupakan kuesioner yang menggunakan pertanyaan yang tertutup sehingga responden dapat memilih jawaban yang tersedia. Jadi jawabannya ini
Hal ini dibuat untuk menilai kualitas produk. Responden yang berhak mengisi ini cuma responden yang sudah membeli brownies yang akan kita teliti. Nah, di sini sudah dapat dilihat, di sini terdapat bentuk kuesioner yang tadi katanya tertutup. Maksudnya tuh di sini kita sudah menyediakan untuk kolom-kolom yang bisa dipilih, ada harga, tekstur, varian rasa, topping, dan ketahanan penyimpanan brownies. Jadi untuk responden nanti tidak bisa memilih sebebasnya atau mengetik jawaban sebebasnya. Nah, kemudian di sini juga online form, di mana di sini juga saya menggunakan Google Form, tidak langsung disebarkan secara offline. Nah, untuk kualitas produk di sini ada responden yang dipilih itu merupakan responden yang sudah membeli browniesnya. Nah, selanjutnya penentuan responden, di mana untuk penentuan responden dalam penelitian ini ada 39 orang responden, dan juga responden yang dipilih adalah responden yang pernah membeli brownies yang akan kita teliti. Nah, kemudian untuk analisis data di sini menggunakan SPSS sebagai input data. Untuk tahapan penelitian di sini ada yang pertama, ada tahap pengumpulan data, kemudian yang kedua penyusunan dan penyebaran kuesioner, yang ketiga menyusun tabel kontingensi, yang keempat uji chi-square, dan yang kelima ada analisis korespondensi. Nah, untuk analisis korespondensi sendiri di sini dilakukan terhadap 5 varietas brownies dan 5 kriteria atribut unggul. Studi ini ada 5 parameter yang digunakan untuk mewakili atribut unggul. Yang pertama ada harga, yang kedua tekstur, yang ketiga varian rasa, dan yang keempat topping, dan yang terakhir itu ada ketahanan penyimpanan brownies. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama kita mulai dari tabel korespondensi, yang mana di sini menunjukkan tabel kontingensi dari beberapa sampel. Di sini terlihat ada 5 varietas brownies yang disandingkan dengan 5 atribut, dan data-data tersebut merupakan perolehan dari responden. Bisa kita lihat dalam varietas brownies Amanda di sini terdapat dalam atribut harga ada 14 orang yang memilih atribut harga. Kemudian dalam lapis kukus pahlawan di sini pada atribut tekstur di sini ada 23 orang yang memilih, dan pada brownies Pasopati di sini ada atribut varian rasa dengan 29 orang responden yang memilih, dan untuk lapis kukus Tugu Malang di sini terdapat 23 orang yang memilih pada atribut topping. Kemudian pada keju Kebayan di sini terdapat 12 orang yang memilih pada atribut ketahanan penyimpanan brownies. Nah, ketika kita total di bagian active margin dapat kita lihat bahwa ada 495. Nah, output selanjutnya di sini ada row profile atau baris profil, yang mana di sini menunjukkan profil baris di mana setiap data asli diboboti dibagi dengan jumlah masing-masing kolom. Nah, di sini juga sudah terlihat ada nilai massa sebesar nilai massa terbesar terdapat pada atribut unggul varian rasa sebesar 26,5%. Nah, kemudian untuk penilaian responden terbesar pada atribut harga terdapat pada varietas brownies lapis kukus pahlawan sebesar 20%. Nah, untuk penilaian responden terbesar pada atribut tekstur di sini terdapat pada baris varietas brownies Amanda sebesar 27,9%. Nah, untuk penilaian responden terbesar pada atribut varian rasa terdapat pada baris varietas brownies Pasopati sebesar 31,9%. Untuk penilaian responden terbesar pada atribut topping terdapat pada baris varietas brownies keju Kebayan sebesar 23,7%. Dan yang terakhir di sini ada penilaian responden terbesar pada atribut ketahanan penyimpanan brownies yang terdapat pada baris kedua varietas brownies, yaitu pada lapis kukus pahlawan dan brownies Pasopati sebesar 14,3%. Nah, selanjutnya di sini ada output SPSS kolom profile atau profile kolom, di mana di sini terlihat bahwa nilai massa terbesar terdapat pada profil kolom pada varietas lapis kukus pahlawan yang merupakan modus pada nilai ini sebesar 26,6%. Nah, selanjutnya di sini untuk nilai terbesar pada baris varietas brownies Amanda berada pada kolom atribut tekstur sebesar 25%, dan pada nilai terbesar untuk baris varietas brownies lapis kukus pahlawan berada pada kolom atribut harga sebesar 26,6%, dan untuk nilai terbesar baris varietas brownies Pasopati berada pada kolom atribut varian rasa sebesar 22,1%. Nah, kemudian untuk nilai terbesar untuk baris varietas brownies lapis kukus Tugu Malang berada pada
kolom atribut topping sebesar 22,1%. Dan untuk yang terakhir di sini terdapat nilai terbesar untuk baris varietas brownies keju Kamayan berada pada kolom atribut harga sebesar 22,8%. Dan untuk output selanjutnya di sini ada tabel summary, yang mana tabel summary di sini menunjukkan jumlah dimensi. Nah, di mana dimensi yang kita gunakan berdasarkan nilai accounted for di bagian proportion of inertia dengan nilai di atas 0,2. Nah, di mana 0,2 di sini merupakan nilai mutlak. Jadi kan di dimensi 1 di sini ada 0,801 dan yang di dimensi 2 ada 0,120. Jadi di sini kita menggunakan dimensi 1 dan dimensi 2 karena berada di atas 0,2. Nah, kemudian pada dimensi 1 di sini menjelaskan data sebesar 80,1%. Nah, untuk dimensi 2 di sini menjelaskan data sebesar 12%, sehingga kalau diakumulasikan dari data tersebut memiliki tingkat kevalidan yang cukup baik, yaitu pada angka 92,1%. Nah, untuk chi-square sendiri di sini signifikan pada tingkat alfa sebesar 1%. Nah, untuk output selanjutnya di sini ada output overview row point dan overview column point yang menjelaskan keterikatan atau kedekatan baik di antara baris yaitu varietas atau di kolom yaitu atribut. Nah, untuk nilai kedekatan variabel dapat dilihat dari contribution of points to inertia of dimension. Nah, yang pertama di sini kita bisa lihat di bagian overview row point yang menunjukkan di sini terdapat kotak merah pada dimensi 1 dengan nilai 0,279 yang memiliki kedekatan dengan 0,338 yang mana terdapat pada varietas lapis kuku pahlawan dan brownies pasopati. Nah, kemudian di dimensi kedua dengan nilai 0,276 memiliki kedekatan dengan 0,281 yang mana terdapat pada varietas Amanda dan varietas lapis kukus pahlawan. Nah, di sini juga terdapat kotak biru. Nah, yang pertama pada dimensi 1 merupakan nilai terbesar yang didapat oleh brownies pasopati sebanyak 33,8%, dan pada dimensi kedua di sini kotak biru juga merupakan terbesar yakni sebanyak 28,1%, yakni pada brownies lapis kukus pahlawan. Nah, selanjutnya di sini kita beralih kepada bagian overview column point. Nah, di sini terdapat juga kotak merah dan kotak biru, yang mana pada kotak merah pada dimensi pertama di sini dengan nilai 0,273 memiliki kedekatan dengan 0,180 yang mana terdapat pada atribut varian rasa dan atribut topping. Kemudian di dimensi kedua dengan nilai 0,228 memiliki kedekatan dengan 0,277 yang mana terdapat pada atribut varian rasa dan atribut topping. Nah, untuk kotak biru di sini pada dimensi 1 merupakan nilai terbesar yang didapat oleh atribut harga sebanyak 41,1%, dan pada dimensi kedua di sini terdapat pada atribut tekstur sebanyak 35,8%. Nah, selanjutnya di sini kita berada pada output SPSS yang terakhir, yakni ada row and column point, yang mana di sini merupakan gabungan antara atribut dan varietas brownies. Nah, terlihat di bagian kuadran pertama di sini ada brownies keju Kebayan dan brownies lapis kukus Tugu Malang yang dekat dengan atribut topping. Artinya, kebanyakan responden itu lebih suka atribut topping yang ada pada brownies keju Kebayan dan brownies lapis kukus Tugu Malang, karena memang faktanya untuk brownies keju Kebayan dan brownies lapis kukus Tugu Malang di sini memiliki topping yang bermacam-macam. Nah, kemudian kita lihat pada kuadran kedua. Nah, di kuadran kedua di sini terdapat brownies pasopati yang dekat dengan atribut varian rasa. Artinya di sini kebanyakan responden di sini lebih suka atribut varian rasa pada brownies pasopati. Nah, kemudian kita lihat pada kuadran ketiga terdapat brownies Amanda yang dekat dengan atribut tekstur dan ketahanan penyimpanan brownies. Artinya, kebanyakan responden lebih suka atribut tekstur dan ketahanan penyimpanan brownies pada brownies Amanda. Dan pada kuadran keempat di sini terdapat brownies lapis kukus pahlawan yang dekat dengan atribut harga. Artinya, kebanyakan responden lebih suka atribut harga pada brownies lapis kukus pahlawan yang mungkin untuk harganya di sini terbilang relatif murah.
Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada kesimpulan dan saran. Jadi dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, di mana kesimpulan di sini menyesuaikan dengan tujuan awal penelitian, yaitu yang pertama, preferensi konsumen terhadap 5 varietas brownies dengan 5 atribut berbeda-beda. Setiap varietas brownies memiliki atribut unggulan tersendiri. Kesimpulan yang kedua, brownies paling disukai oleh konsumen adalah brownies lapis kukus pahlawan dengan atribut harga. Dan kesimpulan yang ketiga, di mana varietas brownies dengan atributnya. Brownies Amanda dengan atribut unggulan yaitu tekstur, dan yang kedua ada brownies lapis kukus pahlawan dengan atribut unggulan harga. Yang ketiga ada brownies Pasopati dengan atribut unggulan varian rasa. Keempat ada brownies lapis kukus Tugu Malang dengan atribut unggulan topping, dan yang kelima ada brownies keju Kabayan dengan atribut unggulan harga. Nah, dengan adanya output dari analisis korespondensi di sini, produsen dapat menentukan strategi yang harus dilakukan untuk memperbaiki produk yang dijualnya supaya minat konsumen lebih banyak. Nah, untuk selanjutnya di sini ada saran. Nah, dengan mengetahui preferensi konsumen terhadap beberapa atribut dalam suatu varietas brownies, diharapkan produsen dapat meningkatkan kualitas browniesnya dengan meningkatkan hal-hal yang sekiranya masih kurang dalam segi atribut yang lain. Dalam penelitian ini juga perlu dilakukan lebih lanjut lagi dengan jumlah responden yang lebih banyak sehingga hasilnya akan lebih akurat. Ini merupakan daftar pustaka yang menjadi rujukan saya dalam penelitian. Kemudian di sini terdapat lampiran-lampiran. Yang pertama ada spreadsheet hasil jawaban semua responden. Kemudian yang kedua ada data mentah hasil kuesioner yang akan diolah ke SPSS. Yang ketiga output SPSS. Dan yang keempat merupakan contoh kuesionernya. Nah, setelah dari awal kita sudah menjelaskan mengenai pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan juga lampiran-lampiran sebelumnya, maka dari itu video presentasi mengenai analisis korespondensi untuk mengetahui atribut unggulan pada 5 macam brownies di sini saya sudahi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.